Yo, balik lagi bareng saya Christopher di channel Kalau Saya Gadget. Dan hari ini seperti biasanya kita akan mereview sebuah laptop dengan sejujur-jujurnya tanpa di-endorse oleh brand manapun. Kemarin kita udah sempat bahas MSI Katana GF66 yang menggunakan RTX 3060 dan itu performanya ada peningkatan yang lumayan dibandingkan dengan RTX 3050. Nah, hari ini kita akan bahas yang udah menggunakan RTX 3070 dan ada kenaikan di beberapa pengujian sekitar 10-15%. Udah penasaran kayak gimana kenaikan performanya? Langsung aja kita tonton videonya terlebih dahulu. Jadi ini adalah MSI Katana GF66 12UG, ya sedikit berbeda kode produknya. Yang kemarin tuh 12UE, sekarang 12UG dibekali dengan Intel Core i7 12700H, masih prosesornya sama, dan RTX 3070 dibekali juga dengan operating system Windows 11 dan harganya ada di Rp26.999.000 alias ya kurang lebih berkisar lebih mahal 5 juta dibandingkan seri RTX 3060 kemarin. Garansinya 2 tahun oleh MSI dan kalau ngomongin desain masih sama sekali lagi dengan dimensi yang sama 35,9 x 25,9, ketebalannya di 2,5 cm dan bobotnya di 2,25 kg. Dan untuk skor desain kita masih dengan skor yang sama yaitu 7 poin. Displaynya juga masih sama di 15,6 inch 1920 x 1080 Full HD 16:9, panel yang IPS level dengan anti glare. Dan untuk color gamut sendiri akhirnya kita menemukan ada satu sumber ini dari twscreen.com di mana dia mencantumkan untuk color gamut dari panel layar ini. Setelah kita ngubah-ngubah internet ya, dia tuh ada di 72% NTSC alias hampir mendekati 100% sRGB. Sementara untuk kecerahan layar tetap di 270 nits dan refresh rate di 240 Hz. Jadi untuk skor display ini kita berikan update sedikit, kita bisa berikan skor di 8 poin. Untuk bagian portnya sama persis dan bisa kalian lihat di footage berikut ini. Untuk fiturnya dalam segi konektivitas dia sudah menggunakan Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth 5.2. Lalu untuk perangkat audio terdapat teknologi dari Nahimic yaitu Nahimic Audio serta dilengkapi juga dengan MSI Audio Boost. Lalu terdapat software MSI Center untuk kalian bisa mengatur segala hal terkait performance di laptop satu ini dan terdapat satu mode tambahan yaitu Dynamic Boost 2.0 di mana dia menggunakan teknologi AI untuk mengatur performance-nya berdasarkan dari kebutuhan pekerjaan kalian. Dan ini tampilan webcamnya 720 pixel dan 30 fps. Sekarang kita cobain di studio, beda dengan yang kemarin kita cobain ada di store di atas dan tentunya pencahayaannya beda. Di sini kita pakai lampu-lampu studio dan ruangannya cenderung lebih gelap. Tapi hasilnya masih bisa dibilang sama aja nih, masih cukup bagus. Ya walaupun kelihatan noise tapi ternyata nggak ngerusak gambar sama sekali. Dan terdapat juga untuk e-shutternya dengan function F6. Dia langsung nggak ngedetect dan untuk ngedetect lagi seperti biasa masih ada delay sedikit, cuman nggak begitu mengganggu lah. Nice. Untuk skor fitur kita bisa berikan skor 7,5 poin. Sekarang kita akan bahas tentang performance-nya dan kita akan lihat kenaikan 10-15% yang saya bilang di awal tadi itu terjadi di sebelah mana aja. Kita mulai dari prosesornya terlebih dahulu dan untuk detailnya kalian bisa lihat di sebelah sini. Dia menggunakan Intel Core i7 12700H dengan 14 core dan 20 thread, itu terdiri dari 6 performance core serta 8 efficient core. Dan untuk base clock speed-nya untuk performance core ada di 2,3 GHz dan boost-nya mencapai 4,7 GHz. Menggunakan fabrikasi 10 nanometer Intel 7 dengan electric case-nya di 24 MB dan TDP prosesor di 45 Watt. Lalu untuk pengujian performance-nya sendiri, untuk R15 kita dapatkan skor di 2741 poin. Untuk R20 single core-nya di 692 poin. Sedangkan untuk multicore-nya di 6412 poin. Lalu kita lakukan looping sebanyak 10 kali untuk menguji konsistensi dari prosesor satu ini dan kita dapatkan rata-ratanya di 5933 poin. Dengan suhu rata-rata ada di 65 derajat Celcius, sedangkan maksimum menyentuh 97 derajat Celcius. Hasil ini overall mirip-mirip sama yang pakai RTX 3060 kemarin, artinya sama-sama unggul sekitar 1000-an poin dibandingkan sama versi RTX 3050-nya. Cuman beda di suhu rata-rata pas pengujian looping R20, di mana di laptop itu tuh lebih adem hampir di 20-an derajat Celcius. Selanjutnya untuk kemampuan rendering 3D menggunakan Blender untuk 3D model BMW, CPU rendernya kita dapatkan di 2 menit 43 detik. Ini hasil yang masih mirip-mirip juga, ini lebih lambat cuma sekitar 3 detik, tapi masih bisa ditolerir karena perbedaan performance-nya tuh nggak terlalu signifikan. Jadi overall untuk semua performance yang berkaitan sama CPU-nya, ini tuh masih sama aja, artinya untuk tuningnya tuh masih sama dengan versi yang RTX 3060 kemarin.
Untuk RAM bawaan masih menggunakan 16 GB dual channel DDR4 3200 MHz masih sama persis, sedangkan untuk SSD menggunakan GB Gen 3 dengan kecepatan read-nya di 3441 MB per second, sedangkan rate-nya di 2962 MB per second. Ya memang rate-nya cuma di 2000-an, tapi ini udah mepet ke 3000 dan masih bisa dimaklumi karena untuk satu lini laptop biasanya dia pakai brand SSD nggak cuma satu, jadi ada beberapa yang dipakai dan perbedaan speed-nya ini masih bisa dimaklumi banget. Nah sekarang kita masuk ke graphic card. Ini yang faktor pembeda di laptop ini, dimana dia menggunakan dedicated RTX 3070 8GB 256 bit dengan TGP-nya di 105 Watt. Ya ini TGP-nya masih sama seperti RTX 3060 kemarin, di limit di 105 Watt, kemungkinan untuk menjaga suhunya biar tetap stabil kayak yang kemarin. Lalu untuk performance rendering video sendiri menggunakan Adobe Premiere, video 1 menit 4K cut tanpa efek dan hanya single layer, dia mampu mencatatkan waktu di 1 menit 31 detik, lebih cepat sekitar 10 detik dibandingkan yang RTX 3060 kemarin. Sedangkan untuk 3D rendering menggunakan Blender 3D model BMW, GPU rendernya di 38 detik, bedanya lebih tipis lagi cuman sekitar 5 detikan. Selanjutnya untuk simulasi gamingnya sekarang. Di 3D Mark Time Spy kita dapatkan skor di 9522 poin. Dia naik sekitar 15%. Ya ini kenaikan yang saya bilang di awal tadi, naiknya cukup tinggi. Sedangkan untuk Fast Track sendiri dia di 21.123 poin, artinya naik sekitar 11%, di mana RTX 3060 kemarin mencatatkan skor di sekitar 18 ribuan, hampir 19 ribuan. Untuk stress testnya dia udah lolos dengan 97,9% dengan suhu CPU di 78 derajat Celcius dan GPU-nya di 80 derajat Celcius. Dan berikut adalah perbandingan 3D Mark Fast Track laptop ini dibandingkan dengan beberapa laptop yang sudah pernah kita uji sebelumnya, dan dia masuk di posisi 5 besar dari laptop yang udah pernah kita uji. Dan untuk pengujian gaming realnya kayak gini. Untuk game pertama Dota 2 dengan setting resolusi Full HD dan grafiknya kita buat di rata kanan, kita bisa dapatkan di kisaran 160 ya, hampir 170-an FPS, kira-kira ini masih sama seperti yang RTX 3060 kemarin. Selanjutnya untuk CSGO tetap dengan resolusi di Full HD dan grafiknya kita buat di High. Kita dapatkan hasil yang sama seperti yang di 3060 kemarin, di mana FPS-nya ada di kisaran 220 sampai 250-an. Kalau sinyal lagi tembak-tembakan, dan kalau lagi ringan banget gini dia tembus sampai di 300-an FPS. Untuk Valorant kita juga dapatkan hasil yang sama, yaitu dengan Full HD dan juga di rata kirinya alias hanya Valorant kita bisa dapatkan di kisaran 220-an sampai 250-an FPS. Sama persis seperti yang versi 3060 kemarin. Kalau di game-game e-sport tadi kita dapatkan hasil yang sama. Untuk di Far Cry 6 kali ini tetap dengan resolusinya udah di Full HD dan grafiknya kita buat ada di Ultra. Kita dapatkan kenaikan sekitar 10-an FPS, dimana sekarang dia ada di kisaran 80-an FPS, beda sama kemarin yang ada di 70-an FPS. Untuk Assassin's Creed Valhalla sendiri kita masih dapatkan hasil yang sama ternyata, yaitu kisaran 70-80-an FPS seperti di RTX 3060 kemarin, dengan settingan untuk resolusi tetap di Full HD dan grafiknya ada di Ultra High. Kalau kalian bongkar, isi dalamnya tuh masih sama persis seperti MSI GF6612 UE kemarin. Artinya kalian disediakan opsi upgrade yang lengkap banget. Untuk RAM-nya dual channel, jadi kalian bisa upgrade semuanya. Dan tersedia satu slot M.2 untuk kalian bisa tambahkan SSD sebagai storage tambahan. Dan lengkapnya ada di footage berikut ini. Untuk skor performance secara keseluruhan kita puas dengan kenaikannya, terutama untuk segi gamingnya. Walaupun di game e-sport ternyata nggak terlalu kelihatan bedanya, lebih berasa di game-game AAA. Kita bisa berikan skor tetap di 8 poin mengingat price to performance-nya. Untuk ujian dan baterai kita menggunakan PC Mark 10 Modern Office untuk mensimulasikan pekerjaan kantor sehari-hari, dan mode power laptop ada di balance. Lalu tingkat kecerdasan layar kita turunkan di 50%. Wi-Fi kita matikan, serta backlit keyboard juga kita matikan, dan waktu yang kita dapatkan cuman di hampir 3 jam. Ya ini kita masih bisa maklumi karena dia sudah menggunakan RTX 3070 yang tentunya lebih powerful dibandingkan 3060 dan juga 3050. Tapi sayangnya untuk waktu segini kita cuma bisa berikan skor di 7 poin. Kesimpulannya overall sebenarnya laptop ini punya performance yang masih mirip-mirip dengan versi yang RTX 3060. Terus buat kalian pasti penasaran, terus buat apa kita beli laptop harga 27 jutaan ini?
Nah, kepakainya itu karena RTX 3070 ini punya VRAM yang lebih besar dibandingkan RTX 3060 dan 3050 tentunya. Dan bisa dipakai untuk mainin game-game AAA supaya kalian bisa dapat settingan grafik di ultra yang paling tinggi tentunya. Selain itu juga bisa untuk produktivitas, misalnya kalian yang kerja di bidang desain interior, biasanya kalian ngedesain dulu pakai Lumion, dan itu butuh VRAM yang besar. Contohnya ini kita udah sertakan screenshot juga. Untuk spesifikasi untuk minimum Lumion, dia butuh 4 GB VRAM. Lalu untuk recommended specs-nya butuh 8 GB VRAM, sedangkan kalau kalian pengen di high-end itu bisa di 11 GB VRAM atau lebih. Jadi kesimpulannya untuk laptop ini, skornya setelah kita total dan kita bagi 5, hasilnya adalah di 7,5 poin. Segitu aja pembahasan kita kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like dan juga subscribe untuk membantu channel kita lebih berkembang lagi. Kalau kalian punya pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Dan semua link sosial media kita tersedia di kolom deskripsi. Silahkan kalian cek, dan di sana bakal ada info menarik yang kita update setiap harinya. Dan untuk kalian yang butuh untuk belanja kebutuhan IT mulai dari laptop ataupun peripheral lainnya, silahkan kunjungi toko kita ada di Jalan Majen Panjaitan nomor 6 Malang. Cabang kita ada di Mall Olympic Garden, tepatnya di area sebelah food court. Kita juga tersedia di e-commerce, ada di Tokopedia, Shopee, Blibli, dan juga JD.ID. Silakan kalian cek. Dan terakhir untuk event challenge TikTok dan PES masih berlangsung hingga tanggal 25. Info lengkapnya berikut. Segitu aja, saya Christopher. See you on the next video.